Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kembali di mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari materi virtual private server. Yaitu hari ini kita membahas jenis dari virtual private server dan juga fungsi dari VPS. Perlu diingat kembali, apa itu definisi dari VPS? Nah, VPS hosting itu adalah server hosting fisik yang dibagi-bagi kembali menjadi server virtual atau istilahnya teknologi virtualisasi server dan digunakan sebagai server hosting yang tersendiri. Nah, virtualisasi server ini itu mempunyai pengertian sebuah metode di mana di sini berbasis software untuk mempartisi atau membagi sumber daya sebuah server fisik menjadi beberapa server virtual. Nah, teknologi virtualisasi server ini hampir sama seperti mempartisi sebuah hard disk ketika kita akan menginstalasi sistem operasi pada laptop. Jadi, cara kerjanya sama. Kemudian, keberadaan VPS itu dapat membantu dalam memaksimalkan bandwidth hard disk serta mempercepat loading block. Nah, jenis VPS yang dapat digunakan di masa sekarang ini itu diantaranya yang pertama ada OpenVZ, kemudian ada KVM atau Kernel Based Virtual Machine, yang ketiga ada HVM, Hardware Virtual Machine, dan yang keempat ada Microsoft Hyper-V. Kita bahas yang pertama, yaitu VPS jenis OpenVZ. Nah, di sini untuk OpenVZ itu merupakan salah satu jenis VPS yang paling banyak dicari di pasaran saat ini. Kemudian, jenis VPS ini itu menggunakan sistem operasi yang bekerja pada share kernel server. Di mana untuk OpenVZ sendiri itu hanya dapat digunakan pada sistem operasi berbasis Linux. Jadi untuk sistem operasi Windows itu tidak bisa. Kemudian VPS ini memiliki penggunaan resource yang lebih rendah jika dibandingkan jenis VPS yang lainnya. Jadi ciri khas OpenVZ itu satu, bekerja pada share kernel server. Yang kedua, hanya dapat digunakan pada sistem operasi berbasis Linux. Nah, selanjutnya ada VPS KVM atau Kernel Based Virtual Machine. VPS ini memiliki keunggulan berupa kemampuan untuk melakukan komunikasi dan terhubung dengan hardware-nya. Perbedaannya dengan OpenVZ, untuk jenis OpenVZ itu harus menggunakan sistem operasi untuk dapat terhubung atau berkomunikasi dengan hardware-nya. Kalau untuk KVM itu tidak. Nah, di sini langsung bisa berkomunikasi dengan hardware-nya atau dapat terhubung langsung. Kemudian apabila kita memerlukan visualisasi server penuh, maka KVM itu adalah VPS yang patut kita coba. Kenapa? Karena di situ sudah berbasis GUI. Selanjutnya ada HVM atau Hardware Virtual Machine. Nah, virtualisasinya ini berada di tingkat kernel. Kemudian HVM itu membebaskan penggunanya untuk menggunakan hardware-nya secara penuh karena di sini berbasis hardware. Kemudian fitur yang ada di dalam HVM atau HVM itu sangat cocok untuk digunakan pada website besar dan juga toko-toko online. Shopee, Tokopedia ataupun yang lainnya itu bisa pakai VPS HVM. Dan yang terakhir ada yang namanya Microsoft Hyper-V atau istilahnya Hyper-V VPS. Nah, jenis virtual VPS ini itu sangat cocok untuk sistem operasi berbasis Windows. Jadi khusus untuk Windows karena keluaran dari Microsoft. Kemudian biaya VPS ini itu lebih mahal dibanding dengan yang lainnya. Nah, hal itu belum termasuk membayar lisensi sistem operasi Windows-nya. Nah, perlu diketahui yang namanya Windows kan di situ punya yang namanya serial number, di mana kita ketika ingin mempunyai keaslian dari Windows itu
kita harus membeli yang namanya serial number dari Microsoft. Nah, itu juga membutuhkan biaya. Kemudian mudah dalam penggunaan karena panel telah menggunakan GUI basisnya. Jadi untuk konfigurasi panelnya, kontrol panelnya itu mudah karena sudah bentuknya GUI. Bisa kita pakai tanpa melalui command prompt atau teks pengetikan. Nah, itu jenis-jenis dari VPS. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan kita menggunakan VPS? Yang pertama, ketika traffic website kita meningkat, di mana pengunjung yang ada pada website kita itu melebihi 50.000 pengunjung setiap harinya. Itu otomatis ketika kita menggunakan share hosting itu tidak akan dapat menampung pengunjung. Yang kedua, loading time websitenya lama. Jadi semakin banyak pengunjung, otomatis loading websitenya itu akan semakin berkurang atau tidak cepat seperti biasanya. Selanjutnya, membutuhkan software yang custom atau yang diperbarui atau software tambahan yang lainnya. Kemudian menyimpan data privat. Jadi ketika kita mempunyai website, data-data penting ketika kita pakai share hosting, kita harus beralih ke VPS supaya data-data yang kita simpan di situ akan jauh lebih aman. Selanjutnya, prinsip dasar dari VPS. Yang pertama itu VPS bekerja seperti sebuah server yang terpisah dan memiliki IP address, kemudian port number, tables, filtering, dan juga routing rules tersendiri. Selanjutnya, setiap VPS itu dapat melakukan delete, add atau tambah, kemudian modify file apa saja, termasuk file yang ada dalam root, dan menginstal software aplikasi sendiri ataupun mengkonfigurasi root application softwarenya. Yang selanjutnya, sebuah VPS itu resource server yang dialokasikan meliputi diantaranya yang pertama ada CPU core, CPU usage, kemudian RAM, storage, ataupun ruang penyimpanan. Dan selanjutnya, spesifikasi sebuah VPS itu dapat kita ketahui dari segi yang pertama ada hard disknya atau penyimpanannya, kemudian ada memori, jenis prosesor yang digunakan, kemudian maupun pilihan sistem operasi yang nantinya dipakai oleh VPS tersebut, apakah berbasis Windows ataupun berbasis Linux. Dan VPS itu selalu terkoneksi dengan internet selama 24 jam dengan akses koneksi yang tinggi dan stabil. Nah, dengan adanya VPS, sebagai pengguna itu kita tidak perlu repot lagi merawat server virtual, karena perusahaan penyedia VPS itu akan merawat secara berkala serta mengupgrade diantaranya ada sistem operasi, RAM, software, ataupun yang lainnya secara otomatis. Nah, itu prinsip dasar dari VPS. Nah, pembahasan selanjutnya, apa fungsi dan kegunaan dari VPS? Nah, yang pertama itu sebagai web hosting. Kemudian juga berfungsi untuk backup server, file server atau storage server, kemudian sebagai server remote desktop, host server untuk VPN dan juga tunneling. VPN itu kepanjangan Virtual Private Network. Kemudian ada application hosting dengan VPS, itu juga fungsi dari VPS. Yang selanjutnya kegunaannya yaitu untuk development ataupun test environment. Yang terakhir ada education outpost. Nah, itu istilah fungsi-fungsi kegunaan dari VPS. Nah, kita bahas untuk penjelasannya. Nah, maksud dari web hosting di situ adalah server tempat di mana semua file website itu kita simpan serta dapat diakses dan dikelola melalui internet. Kemudian untuk backup server, ini pembackupannya meliputi antara situs web, URL atau email, ada file, dan juga database.
Nah, layanan ini dalam kondisi fisik dan logikal yang terpisah sehingga meminimalisir kerusakan ataupun kehilangan data. Selanjutnya ada gunanya file server. Nah, di sini kita bisa menyimpan file dan data itu melalui FTP dan juga HTTP. Itu untuk sharing file. Kemudian ada server remote desktop. Nah, di sini dapat digunakan untuk mendownload dan juga mengupload file secara remote, menjalankan aplikasi Forex atau bot ataupun robot automation dan juga spinner. Fungsi selanjutnya yaitu tadi ada yang namanya host server untuk VPN dan juga tunneling. Nah, tunneling itu adalah suatu teknologi yang digunakan untuk membuat sambungan ataupun koneksi privat point to point melalui jaringan internet, di mana internetnya publik sehingga paket data yang diantar bebas gangguan atau akan lebih aman. Kemudian fungsi yang selanjutnya yaitu application hosting dengan VPS. Nah, di sini memungkinkan untuk membangun custom mission critical software tanpa harus mengeluarkan biaya yang terlalu mahal. Jadi untuk mengupgrade ataupun pembuatan yang namanya software aplikasi, di mana membutuhkan tempat untuk menampung source code-nya, nah di situ kita bisa pakai VPS. Kemudian development atau test environment. Nah, fungsi ini dapat membantu untuk melakukan serangkaian development testing secara efisien dan cepat, sama seperti halnya mempunyai satu rak yang penuh dengan server testing. Nah, ini biasanya digunakan untuk para development web ketika akan meluncurkan sebuah website ataupun aplikasi-aplikasi yang mereka buat. Nah, sebelumnya itu digunakan yang namanya VPS dengan fungsinya untuk testing web mereka ataupun aplikasi mereka. Dan yang terakhir ada fungsi educational output, yaitu penggunaan VPS di sini dapat digunakan untuk bereksperimen Unix operating system dengan berbagai macam distribusi sekaligus. Jadi di sini istilahnya untuk bereksperimen mengembangkan sistem operasi Unix dari macam-macam distribusinya sekaligus dengan menggunakan VPS. Jadi untuk pengembangan sistem operasi. Oke, sampai di sini dulu untuk materi pada pertemuan kali ini. Tetap semangat dalam belajarnya. Jaga kesehatan selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.